Bahan-bahan siap. Kalau bahasanya si Unyil, tinggal emansipasi. Salah. Apa tuh? Eksekusi. Dah lah, ngapa ini kompor? Kagak nyala. Bisa pakai gasnya. Wah, siap masak nih, Pok. Pok, Unyil bawain wadahnya nih buat jatah Unyil, Pok. Ya, datang-datang minta jatah aja. Udah tahu kompornya kagak mau kompromi ini. Kagak nyala-nyala, Nyil. Yah, kalau gitu gagal makan siang masakan Poipe deh nih. Ya, maaf deh ya. Kita beli aja apa ya? Aha, Unyil ada ide nih, Pok. Ganjel pakai porang dulu deh. Perang? Lapar malah ngajak perang. Aduh, Poipe. Ini tuh umbi porang, Pok, bukannya perang. Tanaman yang tumbuh subur di bawah naungan pohon jati atau sono keling itu berjenis umbi-umbian. Namanya umbi porang. Memang sih masih jarang yang kenal dengan umbi yang satu ini. Padahal kandungan karbohidratnya tuh bisa menggantikan tepung terigu loh. Kak, ini umbi porangnya. Ya kak, kita mau bikin jelly dari porang. Nah, kalau pakai umbi porang ini kelamaan. Ini kakak sudah punya tepung porang. Biar lebih cepat bikin jelinya. Yuk kita bikin. Ayo. Ya elah, ini sih yang suka tumbuh di hutan, Nyil. Oh, namanya porang ya? Kok dibikin jelly sih? Ngapa kagak direbus aja tinggal santap? Nggak bisa sembarangan, Pok, ngolah umbi porang. Salah-salah kandungan oksalat di dalamnya bisa bikin gatal kalau kena kulit. Kalau sampai kemakan gimana coba? Kan gatal semua lidahnya. Untuk mengolahnya jadi tepung, umbi porang harus dirajang dulu tipis-tipis. Lalu dijemur dan dipanaskan sampai benar-benar kering. Setelah itu, proses penggilingannya dilakukan dengan mesin khusus ini. Selain menghaluskan porang menjadi tepung, mesin ini juga bertugas memisahkan kristal-kristal oksalat pada porang yang berbahaya bagi tubuh karena bisa bikin gatal-gatal. Nah, serbuk berwarna kecoklatan inilah tepung porang yang aman dikonsumsi dan siap untuk diolah. Salah satunya jadi jelly atau agar-agar. Oh, begitu ya? Aku baru tahu ini. Ayo deh buruan kita bikin. Siapkan dulu karagenannya nih, Pok. Karagenan terbuat dari ekstrak rumput laut. Biasanya sih dipakai buat bikin agar-agar, biar teksturnya lebih padat kenyal. Baru deh tepung porangnya. Nyil, emang kelebihan si tepung porang ini apaan sih? Tepung porang itu punya kandungan karbohidrat glukomanan, Pok. Fungsinya gak kalah sama tepung terigu. Bisa jadi pengenyal, pembentuk tekstur, dan pengenyal makanan. Nah, pas banget deh buat mengolah jelly ini. Ayo kita campur dan aduk bareng air. Jangan lupa, apinya sedang aja, Nyil, biar kagak angus. Nah, biar anak-anak tertarik makan, kita kasih pewarna makanan yang aman, Pok. Buat beberapa warna, biar rame. Dan terakhir, kasih pemanis kayak buah-buahan ini deh. Sip, jelly porang tropikal ala Aira dan Eren sudah jadi nih. Mau coba? Makanannya siap nih. Gimana kalau sekarang kita bikin minuman? Biar nggak seret, Pok, tenggorokannya. Nih, bahan-bahannya masih sama kok. Cuma air yang dipakai lebih banyak, biar teksturnya lebih cair. Oh, jadi si tepung ini ya, Nyil, yang bikin makanan tuh kental. Bener banget, Pok. Kalau di Jepang dikenalnya konnyaku. Di sana tuh sering dipakai untuk pendamping sushi, dibikin mie, sama buat campuran es. Oh iya, kandungan glukomanan tepung umbi porang juga punya kandungan serat yang larut dalam air. Makanya kalau kita minum dan makan jelly umbi porang ini, Unyil jamin deh perut kita bakal berasa kenyang lebih lama. Jadi hemat kan? Cocok banget nih, Pok, buat Poipe yang katanya mau diet. Wah, kalau gitu makan ini aja tiap hari. Ya, nggak gitu juga kali, Pok. Ya tetap harus olahraga lah. Asik bener sih. Kagak menawarin empok nih. Kok Ipe mau? Nih, tapi bohong. Ya, ayo dikibulin bocah. Loh, Pok, kenapa mukanya ditekuk gitu, Pok? Empok mau nyobain, Nyil. Tenang, Pok. Unyil sudah bawain jelly porang buatan Unyil sendiri nih. Khusus deh buat Poipe. Wih, baik banget nih bocah.
Tapi enak kan ya Nyil? Iya, enak kok, Po. Selain beras merah dan gandum, serealia yang tidak kalah tinggi gizinya adalah sorghum. Sorghum merupakan tanaman asli Afrika, tapi saat ini sudah banyak ditanam di Asia, salah satunya di Indonesia. Lamongan adalah salah satu penghasil sorghum terbesar di daerah Jawa Timur. Luas lahan sorghum di Lamongan mencapai 200-an hektar. Jenis sorghum di Lamongan berbeda dengan daerah lainnya loh. Varietas KD4 yang ditanam di sini sangat tahan terhadap kekeringan. Tingkat produksinya juga cukup tinggi. Dalam 1 hektar lahan, mampu menghasilkan sorghum sebanyak 5 sampai 7 ton. Serealia termasuk tanaman semusim. 1 kali tanam, 1 kali panen. Jadi sorghum bisa kita panen 1 tahun sekali. Hasil panennya bisa diolah menjadi aneka makanan, dari tradisional sampai modern. Buat yang biasa makan nasi, pasti repot deh kalau beralih ke sorghum. Karena sorghum ini tekstur dan rasanya beda banget sama nasi dari beras padi. Kecuali kalau sudah dibuat olahan seperti ini. Dijamin semua pada suka deh. Nah, perkenalkan sormil alias sorghum sereal. Nah, kita lihat yuk cara membuatnya bareng sama Bernard dan Terry nih di IPB Sains Teknopark Bogor. Pertama, rendam dulu biji sorghum selama 24 jam biar jadi lunak. Yang digunakan ini jenis numbu putih, yaitu jenis sorghum yang paling gampang diolah dan rasanya pun juga lebih enak. Setelah direndam, cuci sorghum dengan air mengalir sampai benar-benar bersih dan gak bau. Lalu pindahkan ke wadah-wadah ini untuk dikukus. Sip, kukus selama kurang lebih 3 jam ya. Masukkan biji sorghum ke dalam mesin flaking. Mesin ini akan membentuk biji sorghum menjadi pipi, seperti sereal pada umumnya. Tuh, lebih halus kan? Oke deh, sekarang masukkan ke dalam oven. Panggang selama 1,5 jam. Dengan suhu cukup 60 derajat Celcius saja. Supaya sereal sorghumnya nggak gosong dan nggak kehilangan kandungan gizinya. Ini dia hasilnya. Nah, terakhir tinggal packing deh. Untuk kemasan 200 gram ini, sormil biasa dijual seharga Rp15.000 saja. Nah, gimana? Terjangkau kan? Sekarang kita olah sormilnya yuk. Rasanya yang tawar memudahkan kita berkreasi dengan sereal ini loh. Kita bisa buat olahan dengan rasa asin ataupun manis. Masukkan sormil ke dalam air mendidih. Lalu aduk. Tambahkan bumbu-bumbu masakan sesuai selera. Nah, kebetulan Kak Kiki pakai bumbu soto nih. Beuh, kesukaan Unyil banget tuh. Hasilnya sih memang mirip bubur dari beras padi, tapi kandungan seratnya 5 kali lebih tinggi loh. Wah, cocok banget deh buat melancarkan pencernaan. Ini dia olahan sereal sorghum dengan rasa asin atau gurih. Untuk olahan manisnya, kita bisa pakai susu. Rebus sampai mendidih. Lalu masukkan sormil ke dalamnya. Tambahkan juga buah-buahannya. Selain memperkaya rasa dan bikin segar, buah-buahan juga banyak mengandung vitamin dan mineral-mineral penting yang dibutuhkan tubuh. Sip, sudah jadi nih. Biar nggak kelamaan ngilernya, langsung saja yuk kita cobain. Wih, Bernard dan Tere, lah bener. Doyan apa lapar nih? Oh iya, kandungan protein pada sorghum juga 5 kali lebih banyak daripada beras loh. Cocok banget deh buat sarapan pagi, agar tubuh kita nggak gampang lemas saat beraktivitas sehari-hari. Mantap deh.
Nah, bahan pangan yang satu ini bisa menjadi sumber nutrisi yang lengkap nih, seperti protein, vitamin, dan antioksidan. Sebagai negara tropis yang kelembapannya tinggi, jamur bisa tumbuh subur di Indonesia. Jadi, nggak perlu impor jamur deh.